Mas. Nyaut. Bingung ya nek wong-wong pinter itu bercerita seolah-olah matematika luar biasa banget itu. Padahal kalau aku sendiri terakhir makai itu ya lulus SMA. Mungkin bisa diceritain dengan bahasa bayi. Kenapa tuh kok matematika itu semengagumkan itu? Monggo, Gus. Kamu pasti belum kawin. Kalau kawin mesti ngitung-ngitung weton nanti. Tanggal baik. Dia pakai matematika aja tuh. Menurutmu matematika nggak berguna gitu ya? Nggak kanggo, Mas. Kamu salah zaman. Coba tahun 1500-an gitu daerah Italia. Di sana ada mekanisme menarik di mana matematika itu digunakan untuk duel. Bahkan mau ngerebut jabatan juga pakai matematika. Jadi saling tak tantang matematika. Ayo, kasih soal 30, kasih soal 30. Siapa yang menang ngerjain, prestige-nya tinggi, posisinya terhormat, bahkan bisa gantiin jabatan dia. Wah, kalau itu berlaku sekarang, berganti semua itu jabatan itu. Apa Fior lawan Trea Goli siapa lupa wis kita ada pertarungan terkenal di mana di saat itu level matematikanya tuh bisa memecahkan polinomial dengan eksak. Polinomial tuh sing kalau di matematika tuh yang 2x kuadrat tambah 3x tambah 5. Nah, kalau yang paling depan 2 itu jadinya sebutannya kuadratik. Kalau disebut 3, kalau di 3 jadinya apa? Kubik. Nah, jadi polinomial itu waktu itu yang pangkat 3 itu belum ketemu cara mecahinnya. Nah, itu padahal udah ada yang tahu caranya, cuman disimpan sama dia. Karena ini ada gunanya buat saya rumus ini. Suatu hari karena dia tahu jawabannya, dia tulis soalnya, dikirim ke pejabat. Yuk tantang-tantangan. Ternyata pejabatnya yang malah menang. Dia karena dia dapatnya nggak original, dia dapatnya dari kalau nggak salah mertuane atau wong tua yang menurunkan ilmu itulah, nemu rumus itu. Yang apa yang ditantang dia sudah nyari sendiri terus menemukan jawabannya. Nah, itu juga jadi pelajaran bahwa ilmu kalau nggak dibuka nggak berkembang. Itu sejarah tentang matematika, betapa menyenangkan dan fun-nya saat itu. Matematika klasik itu menarik banget. Dan kalau Anda mungkin belajar sejarah matematika, itu tidak membayangkan betapa aljabar itu membuka luar biasa kemudahan untuk siapa saja. Sebelum ada aljabar agak susah. Ngitung matematika itu lebih untuk orang elit lagi. Dengan ada algebra, aljabar itu semua orang jadi lebih mudah menghitung. Tapi kuncinya sebenarnya, sekarang kalau mau kita turunkan ke bawah, oke, kita nggak mau ngitung-hitungan. Tapi kita ambil pelajaran dari matematika. Pertanyaannya sederhana, apa sih yang paling penting dari matematika? Apa Mas Noel yang penting dari matematika? Siapa tahu bisa menghubungkan dengan judul yang kamu minta. Kamu minta judul yang clickbait, judulnya apa mau? Yang judul clickbait yang kamu minta tadi? Ya lu, Mas. Matematika adalah cara dunia bercerita kepada kita. Oke. Nanti kita sambungkan ke situ. Ini matematika, dalam matematika yang membuat ada makna dalam persamaan matematika itu adalah sama dengan. Itu yang membuat makna. Tanpa ada sama dengan, contoh ya, 5 tambah 4 terus ngapain kan gitu, 2 apel iya terus ngapain kan gitu. Jadi dinamik itu karena ada karena ada sama dengan itu tadi. Sama dengan itu menyamakan yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, kalau dulu kita belajar algebra, balik algebra itu tadi kan dulu belajarnya cara cepat. Kalau kanan di atas ada per, ke kiri jadi ke bawah. Kalau ini plus jadi kurang dan seterusnya. Itu karena kita mengajarkan matematika sebagai trik untuk memecahkan masalah matematika. Sehingga susah dipakai di problem yang bukan matematis. Coba ngajarinya misalnya gini. Oke, kalau ada sama dengan, ada kanan ada kiri, yang kamu temukan adalah kebebasan, asal adil. Maksudnya gimana? Kamu boleh melakukan apa aja di kanan, asal melakukan hal yang sama di kiri. Aku mau dikuadratin yang kanan, boleh dikuadratin yang kanan, tapi yang kiri juga dikuadratin.
Aku mau dibagi 1.000.000 yang kanan, boleh. Tapi yang kiri juga dibagi 1.000.000. Nah, artinya kita melakukan kebebasan. Sebenarnya matematika itu prinsipnya adalah kebebasan. Kamu boleh ngapain aja, asal on the other side, di sisi yang lain juga melakukan hal yang sama persis. Nah, terus gini kemudian. Terus kalau kita bebas ngapain, terus ngapain? Orang semua bebas diapa-apain. Tapi coba lihat. Nanti yang dicari, X sama dengan berapa ya? Y sama dengan berapa ya? Nah, itu salah satu jawaban, satu aspek yang bisa menjawab clickbaitmu itu tadi. Apa namanya, matematika untuk memandang dunia. Karena X sama dengan, itu adalah memandang perspektif dunia dari sudut pandang X. Kalau dari sudut pandang X, gimana sih? Y per 2 tambah Z atau tambah 5 atau berapa? Kalau dari sudut pandang Y, jadinya sama sekali berubah bentuknya. Kalau kita ngajarinya itu juga sebagai perspektif, kita bisa menunjukkan bahwa sebenarnya itu hal yang sama, cuman dari perspektif yang berbeda, bentuknya bisa berbeda. Dan itu perspektif. Jadi setiap orang itu punya perspektifnya sendiri-sendiri. Itu sangat wajar di matematika. Kita bisa belajar dari matematika tentang itu, bahwa perspektif itu pasti bermacam-macam. Walaupun terus dua-duanya, semuanya terus, bentuknya beda-beda. Nah, terus emang kenapa matematika tuh kok bisa dianggap sebagai akar untuk melihat dunia? Ada perdebatan tentang matematika. Apakah matematika itu ditemukan ataukah matematika itu diciptakan? Nah, kalau matematika ditemukan, pertanyaannya nemunya di mana? Kalau matematika diciptakan, kok bisa dia menjelaskan galaksi jutaan tahun dari sini tapi bisa dipotret dengan matematika? Ada lagi, bukan ilmuwan sih, Alexander Foxengo kalau nggak salah namanya. Itu dia coder. Kalau Anda orang musik, dia coder plugin Foxengo, makanya namanya Alexander Foxengo. Itu dia pernah bikin statement yang sempat bikin rame di forum. Dia bilang, ini loh bukti ada Tuhan pakai matematika. Gimana buktinya? Kalau ada hukum alam, pasti kalau ada hukum alam, itu artinya alam mengikuti sebuah hukum. Disebutnya hukum alam. Terus pertanyaannya, yang keluar alamnya dulu apa hukumnya dulu? Masa keluar alamnya dulu baru hukumnya dibikin belakangan? Artinya sudah ada hukum yang alam akan mengikutinya. Itu argumentasi si Foxengo. Terus pertanyaannya, terus kalau peraturan dulu, siapa yang buat peraturan? Terus dia ngomong, ini loh, ada yang buat peraturan dulu baru dibuatkan jagat raya. Ada yang ngomong kayak gitu. Aku nggak ngomong perspektif saya ngomong X sama dengan, ini X-nya kebetulan Foxengo sama dengan, dia memandangnya seperti itu. Kalau saya sendiri melihatnya agak berbeda. Gini, saya melihatnya matematika itu, ini rotok. Terus urusanmu ya, urusannya editornya yang nambah informasinya. Matematika, ada yang ngomong bahwa matematika itu bagian sains. Saya luruskan, matematika itu bukan bagian dari sains. Bahwa sains menggunakan matematika, ya. Tapi kalau matematika dikatakan bagian dari narasi sains, tidak. Kenapa? Karena narasi sains itu punya kriteria yang jelas. Artinya kriterianya bisa disalahkan, bisa falsifiability-nya proper lah, kalau mau yang gampang terkenalnya di situ. Tapi kalau matematika itu dia hanya pola. Artinya dia tidak bisa disalahkan karena tidak ada yang mempreposisikan. Gini maksud saya. Kalau sains itu disebut sebagai correspondence truth. Dia pengen mencoba memodelkan pemahaman untuk dibuktikan di alam yang sebenarnya dengan eksperimen. Ini sains, karena bisa salah nih hipotesisnya. Cara memodelkannya gimana? Pakai matematika. Artinya matematika itu adalah alat. Nah, karena dia correspondence truth, artinya teori yang sekarang pakai matematika, teorinya bisa salah nih. Karena mungkin benar pada level sentimeter, tapi bisa salah pada level milimeter. Artinya berkembang. Newton sama Einstein itu teori yang sama, itu menjelaskan hal yang sama, cuman pada presisi yang berbeda. Kita ke bulan pakai teorinya Newton masih bisa, tapi kalau untuk jaga GPS atau sync itu harus ngitung
relativity-nya Einstein karena dia presisinya berbeda. Artinya bukan menyalahkan, tapi lebih presisi dengan alat matematika itu. Tapi bahwa teori yang menjelaskan hal yang sama bisa berubah lebih canonical, lebih umum, itu apa sifat dari sains. Tapi kalau matematika nggak gitu. Matematika, gampangnya biar nggak jalan dalam, ada dua, misalnya ada konjektur dan ada teorema. Itu dua hal yang berbeda dan ngelihatnya gini. Konjektur itu orang ngomong gini, iki koyone bener. Kalau ini diginiin iya ya. Contohnya apa ya? Apa? Ini contoh, ini neraka matematika. Agak melebar sedikit ngomong tentang matematika. Ini disebut sebagai the most dangerous problem in mathematics. Apa soal paling bahaya di matematika karena bisa membuat orang gila, orang terobsesi dan gila. Dan ini bisa dilakukan oleh anak SMA. Disebut sebagai Collatz conjecture. Dan ada yang ngomong, ahli matematika ngomong bahwa pemahaman matematika kita belum cukup dalam untuk bisa memecahkan masalah itu. Collatz conjecture, contohnya gini. Kamu ambil random angka, kalau ganjil dikalikan 3 tambah 1, nah akan ketemu angka lagi. Angka itu lagi dilihat apakah dia ganjil atau genap. Kalau genap dibagi 2, kalau ketemu ganjil dikali 3 tambah 1, terus menerus. Semua akan ending pada 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, loop seperti itu. Nah, orang ngomong bahwa ini kayaknya semua angka akan kayak gini loh. Nah, sudah dicoba sampai triliunan pakai komputer, semua balik ke 1. Tapi ini belum disebut sebagai teorema, ini disebut sebagai konjektur. Karena ini kita belum bisa membuktikan secara definitif dia berlaku di infinite, tidak terbatas bahwa dia akan berlaku seperti itu. Kita cuma bisa mencoba, tapi tidak mathematical proof. Mathematical proof itu pembuktian yang rigid, yang dia akan berlaku sepanjang zaman. Jadi, sing ngerti matematika rasa kencang. Apa namanya? Ini saya pengen menjelaskan pada teman-teman yang matematika. Enggak, gitu memang selamanya bisa belajar matematika dulu. Karena gini, misalnya peradaban Indonesia hancur, peradaban dunia hancur, muncul peradaban baru, matematikanya sama. Saya jamin. Mungkin simbolnya beda, mungkin cara algebranya beda. Dan karena saya melihat gini, matematika adalah pola untuk melihat koherensi dunia. Gini, 2, itu kamu tahu konsep 2, tapi dia tidak ada artinya apa-apa kalau dia tidak ada unitnya. 2 meter sama 2 kilogram itu hal yang berbeda. 2 jomblo dan 2 pacar, itu sama jauh banget berbeda. Yang satu kesedihan mendalam, yang satu kebahagiaan yang mendalam. Sama-sama 2 itu. Artinya pola 2 itu baru punya makna dalam kehidupan sehari-hari ketika diberi yang namanya unit. Tanpa ada unit, dia adalah sebuah konsep, sebuah pola koheren, pola yang membuat sesuatu yang menjaga dunia menjadi koheren. Bahasa Indonesia angel ya Allah. Bukan menjaga dunia, kita memotret kenapa dunia bisa stabil kayak gini ya dengan rule of the game-nya ya. Cara memandang kita alatnya adalah dengan matematika. Artinya dengan matematika sebenarnya kamu bisa melihat pola apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan teorinya, kalau kamu tahu semua pergerakan komponen paling kecil, kamu bisa memprediksi apa yang terjadi di dunia. Karena semua bisa dihitung. Teorinya. Problemnya adalah tidak mungkin kita tahu semua komponen komponen terkecil yang terjadi di dunia. Nomor 2, apakah matematika kita cukup advance untuk bisa menghitung segitu banyak? Teori terakhir mengatakan bahwa untuk bisa membuat simulasi sekompleks bumi yang kita alami ini, prosesornya segede bulan harus, misalnya gitu. Tapi possible dengan matematika itu. Nah, matematikanya sebenarnya kalau Anda pengen melihat pola dunia, matematika sangat berguna. Mungkin ilmu titen nggak butuh matematika, tapi itu nggak punya rigiditas dan nggak bisa ditransfer ke orang. Ngajari ke orangnya gimana kalau pakai ilmu titen? Orangnya harus niteni orang lain. Tapi kalau matematika, pola itu bisa ditulis dalam formal angka, bahasa, yang kemudian bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga saya sering mengatakan bahwa matematika itu bahasa logika. Matematika, Mbak Tejo ngomongnya bahasa pola.
Saya ngomong bahasa matematika, maksudnya sama. Bagaimana kita bisa memotret dunia dengan alat yang koheren di dunia. Kalau Anda belajar matematika dengan benar, Anda akan sejak kecil dan menginternalisasi prinsip dalam matematika, Anda akan susah menjadi orang yang subjektif. Karena dalam mengerjakan masalah matematika, itu subjektif nggak ada gunanya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Entah kamu di mana, entah peradabannya berbeda, entah lagi jomblo, atau entah menjadi Noel yang entahnya kapan. Jadi, kita perlu menghargai matematika sebagai tools untuk bisa melihat dunia. Kalau malu diedit. Balik lagi tentang matematika. Memakai matematika dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak efektif karena kita berhubungan dengan manusia. Manusia itu agak susah dihitung matematikanya, sehingga ilmu sosial agak susah pakai matematika. Karena dia harus di normalize, dibikin big data. Baru big data itu bisa diolah menjadi tren-tren tertentu yang sedikit banyak bisa dihitung gitulah. Jadi kalau kehidupan sehari-hari nggak perlu matematika. Tapi semua titen yang di kepalamu itu sebenarnya adalah bagian dari matematika. Dan kamu setuju nggak setuju matematika? Paham nggak paham matematika? Sebenarnya pola yang kita alami dalam hidup bisa dijelaskan oleh matematika. Jadi kalau ada tools seperti itu, kenapa nggak dipelajari? Bukan soal harus tahu kuadratik apa dan seterusnya itu untuk memecahkan spesifik masalah tertentu. Tapi prinsipnya minimal ini. Dengan matematika, kita belajar sebuah pola yang bisa kita pakai sehari-hari, sehingga matematika berguna. Kamu boleh melakukan apa aja, tapi adil. Yang kamu lakukan dirimu, yang kamu lakukan kepada orang lain, kamu siap menerimanya. Kalau kamu kelakuanmu nyolong duitnya orang lain, korupsi, kamu jangan marah kalau duitmu dicolong orang lain. Artinya kalau kamu tidak siap dengan konsekuensi itu, kamu melanggar pola matematika, tapi juga melanggar pola alam sebenarnya. Kenapa matematika penting? Matematika adalah sebuah alat yang mampu dipahami oleh manusia untuk memahami kompleksnya dunia. Walaupun di Indonesia, matematikanya sama. Mau di mana-mana matematikanya sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah apakah kita menganggap itu serius atau hanya menganggap itu sebuah PR yang bikin hidup jadi stres. Tapi kalau hidupmu sudah stres, sekalian belajar matematika untuk bisa stres dengan penuh logika. Terima kasih.